ada satu binatang yang menurut gue tuh kayak bikin gue tertarik banget, itu ada King Kong itu. Jadi gue setiap kali tuh gue gambar si King Kong ini gitu. Jadi gue gambar, dan gambar gue tuh umur 3 tahun udah berbentuk. Realistis ya? Udah berbentuk, udah kelihatan kalau ini gambar King Kong. Bukan kan biasa kalau anak 3 tahun kan masih yang, gue iseng awalnya cuman mau bikin makeover, cuman mau bikin look mukanya doang. Bikin mukanya, terus pakai rambut merah, cocok gak ya? Gue iseng lagi, gue kasih background, gue kasih judul, post di Facebook, viral dong. Itu kan jadi makin rame kan. Dan itu tuh yang masukin jadiin artikel ke gue itu banyak banget. Jadi rumor semua ya? Wah, banyak banget. Jadi bukan di Indonesia aja, tapi sampai ke Jepang, ke Cina, semua. Jadi semua tuh pada ada nge-feature tentang gua, tentang si Disney Princess ini gitu, yang seorang Thomas Kurniawan bikin sosok Disney pakai selebriti. Lucunya, selebriti yang gua cast semua sekarang masuk ke live action Disney. Lucu ya? Lucunya gitu. Sebelum itu juga kayaknya sempat main musik juga, sempat cover-cover juga, zaman cover belum rame ya? Iya. Ya kan sempat cover-cover juga, sempat bikin beberapa video klip sendiri gitu ya. Itu memang bagian-bagian dari hobi lu atau gimana tuh? Jadi itu semua adalah project idealis gua. Jadi gini, gue sebagai seorang, jadi gini loh, gue itu kerja profesional sebagai desainer ya. Lu juga termasuk kayak desainer lah. Lu kalau misalnya kita kerja, nggak bisa dong lu idealis. Nggak boleh di dunia gue, nggak bisa banget lu idealis. Lu harus ikutin klien mau apa. Kayak kemarin gue chattingan sama lu. Iya. Akhirnya nggak bisa idealis kan? Nggak bisa. Iya, oke. That's why gue mengambil ada dorongan gue. Maksudnya gue tuh nggak bisa kalau gue nggak bikin karya. Gue harus bikin karya. Nah, gue punya idealis yang nggak bisa harus dituangin, ya nggak bisa dituangin di kerjaan. Iya. That's why gue ngerjain idealis gue, ya udah gue kerjain sendiri aja. Jadi kayak misalnya gue pengen bikin lagu, ini lucu nih ceritanya. Gue suka banget lagu country. Ada tampang nggak sih? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Ada juga sih. Ada ya? Sebenarnya iya. Gue suka banget lagu country. Iya jadul banget gitu ya. Topi lu yang itu. Gue ada tuh yang cowboy, ada yang cowboy sebenarnya, yang lebih cowboy. Gue suka lagu country, terus gue itu bikin lagu. Waktu itu gue bikin lagu, ceritanya juga panjang sih. Ini lagu lucu banget. Maksudnya proses pembuatannya, gue cuma bikin dalam 10 menit. Tapi gue percaya itu lagu bukan gue yang bikin. Tapi karena memang titipan dari atas gitu. Jadi waktu itu gue punya teman namanya Thomas juga. Tapi sekarang dia udah pass away. Dulu kita sama-sama di grup choir. Kita di grup choir, terus dia ada penyakit gagal ginjal. Jadi mau nggak mau kan kayak harus cuci darah gitu gimana. Terus kita sama grup itu pengen bikin lagu buat nyari dana nih gitu. Ya udah, semua yang pada bikin lagu silakan bikin lagu gitu. Semua yang coba bikin lagu gitu. Temanya tentang hope. Ya udah gitu kan. Gue cuman berdoa gitu. Gue gue bilang gue mau nih terlibat. Gue mau bikin lagu tentang hope, tapi gue cerita. Gue nanya sama Tuhan gitu ya. Gue nggak apa-apa ya. Santai. Gue waktu itu maksudnya kayak memang apa-apa gue selalu nanya sama Tuhan gitu, deket banget gitu, sampai lagi memang di state yang memang deket banget sama Tuhan gitu. Gue selalu nanya sama Tuhan kayak, gue harus ceritain apa ya gitu. Terus Tuhan jawab ke gue kayak, lah bukannya lu kenal ya, bukannya lu tahu hope itu kayak gimana. Jadi waktu itu gue udah tato nih, jadi gue punya tato ini As I Breathe I Hope. Ini tato gue entah kenapa kayak yang buat, jadi gue punya tato, semua tato gue itu buat ada artinya, semua ngerema buat di gue. Ini Hakuna Matata dari Lion King. It means no worries for the rest of your days kan gitu. Terus ini tato kedua gue, tato kedua gue ini Forgive. Terus yang ketiga ini As I Breathe I Hope, dan ini tulisan nyokap sama bokap gue nih, tulisan tangan mereka. Nah gue pas lagi, kenapa gue bisa tato As I Breathe I Hope? Karena buat gue ini tuh powerful dan rema gitu. Buat gue tuh kayak bisa gue jadiin moto sama jadiin kayak, jadi ingetin terus. Iya, ingetin terus gitu kayak gitu kayak kok hope itu powerful, dan gue tahu kenal banget hope itu kayak kita tuh perlu banget punya hope di dalam hidup gitu. Kalau misalnya lu hopeless udah deh die gitu. Nah Tuhan tuh cuma ngingetin ke gue gini, bukannya lu kenal tentang hope, lu ceritain aja gitu. Lu ceritain apa yang lu tahu tentang hope, apa yang lu rasain tentang hope, tulisin gitu. Gue langsung nulis, terus gue ngambil gitar, jeng jadi dong 10 menit. Tapi jadinya lagunya country ya. Lagunya country. Ya udah gua submit lah ke tim yang kayak choir gini, sedangkan choir gua itu alirannya gospel. Iya, gospel kan alirannya. Jadi kayak enggak nyambung gitu. Ya udah enggak apa-apa. Maksudnya kayak lagu gua enggak dipilih enggak apa-apa. Tapi gua sayang banget sama lagu ini karena gua mikir kayak gini. Ini lagu harus gua rilis. Gua enggak peduli ada yang denger, gua enggak peduli lah, maksudnya ini bakal meledak, ada yang ngedengerin atau enggak. Gue cuman percaya ada satu orang mungkin yang perlu ngedenger lagu ini.
Karena ada message-nya ya. Ada message-nya. Ini gue nggak peduli, maksudnya bakal meledak apa enggak. Gue nggak peduli kalau bisa gue harus ngeluarin duit gue sendiri. Yang penting ini lagu pasti nanti one day dibutuhin sama orang-orang yang perlu mendengarkan lagu ini gitu, message ini gitu. Ya udah, gue bakal usahain untuk ngerealisasikan si lagu ini. Awalnya sebenarnya udah ketemu ada beberapa produser gitu, mereka suka sama lagunya, bagus dia bilang gitu. Tapi mereka mau ubah-ubah, mau ditambahin, maksudnya mau dibikin lebih pop, mau digini, gue nggak mau. Gue nggak mau, gue maksudnya gue dapatnya karena kan ini project idealis. Iya, project idealis. Satu, terus yang kedua, lu memang dapatnya begini kan? Yes. Gue nggak mau gitu, maksudnya kayak mau ditambahin pakai inilah itulah, gue nggak bilang nggak mau. Ya akhirnya gue mundur, gue tetap akhirnya gue realisasikan sendiri, gue indie jadinya country gitu. Ya udah, sekarang udah rilis dari tahun 2016 kalau salah. Ada di Spotify, iTunes dan di all digital platform gitu. Judulnya As I Breathe I Hope. Nah lagunya itu pesannya ya tentang hope itu sendiri gitu. Nah lu dapet cerita ini dari mana? Cerita apa ini? Cerita di balik lagu ini kan tadi kan Tuhan bilang kan iya. lu kan udah tahu gitu Iya. kan, udah tahu berarti kan ada cerita dong di balik itu. Betul. Jadi ceritanya sebenarnya, nah ini bakal nyambung ke perjalanan hidup gue sih. Oke. Jadi kayak perjalanan hidup gue itu nggak sesmooth itu gitu, nggak semuanya gampang gitu, bener-bener penuh dengan perjuangan dan air mata gitu ya. Maksudnya kayak di situ bener-bener harus mengandalkan Tuhan banget sih. Gue juga nggak tahu bisa lulus kuliah bayar sendiri itu gimana ceritanya sih gitu. Jadi gue dulu ya sedikit cerita, gue waktu pas gue kuliah itu perekonomian keluarga gue lagi jatuh. Jadi dulu juga sebelum gue masuk kuliah itu bokap gue udah sempat mention gitu. Tadinya kayak gue dulu tuh excited banget sama pengen kuliah. Tapi kan koko gue lagi kuliah. Sedangkan gue sama koko gue kan jaraknya cuma kayak setahun setengah gitu kan. Jadi kayak bokap gue tuh lebih ngomong kayak mendingan kayak fokus ke satu dulu nih biar satu lulus gitu daripada ntar kalau masuk dua ternyata ntar dua-duanya nggak lulus. Malah dua-duanya nggak kuat secara ekonomi ya. Betul gitu kan. Maksudnya itu kan memang pemikiran yang sangat baik gitu. Tapi gue di situ juga lumayan sedih gitu kan, dimana gue lagi excited, gue pengen kuliah banget gitu. Jadi lucunya gini, kok gue pas gue udah dapat brosur, itu brosur yang baca gue duluan. Mungkin kayak ada lu juga kali gitu ya, yang masalah matematika tadi gitu. Kok gue jadi kayak sebenarnya kayak kuliah juga kayak ngikut-ikut temen aja gitu, masuk IT gitu. Dia nggak, sebenarnya passionnya bukan di sana gitu. Sedangkan gue udah tahu passion gue dari kecil. Jadi that's why pas ngelihat brosur BINUS, gue udah langsung lihat, wah ada di cafe ini gue banget nih gitu. Cuman BINUS kan lumayan mahal ya, saat itu lumayan mahal juga gitu. Terus ya udah, bokap gue cuma ngomong kayak jangan mikirin kuliah dulu deh gitu loh, ya nanti soalnya masih ada si Koko gitu kan. Oh ya udah. Tapi di situ ya gue kayak sedih gitu, gue tetap pengen kuliah. Gue cari-cari yang bisa lebih murah. Akhirnya ke Maranatha. Maranatha jauh lebih murah ke Bandung. Tapi ternyata kenyataannya juga benar, kayak bokap gue itu cuman bisa nguliahin gue itu cuman kayak 2 semester gitu. Setelahnya udah bokap gue juga bingung gitu kayak harus gimana. Ya udah gue berjuang sendiri kayak cuman aduh sedih banget sih. Gue harus kerja yang pokoknya gue, tapi lucunya ada aja kerjaan yang nawarin gue, misalnya kayak gue misalnya diajakin jadi kayak semacam kayak asisten dosen gitu. Atau ada yang desainer yang ngerjain kaos misalnya kayak ngebayar gue gitu. Jadi ada aja sampai akhirnya gue bisa sampai lulus gitu. Dan gue ngejar beasiswa sih. Gue ngejar beasiswa. Mau tahu gak IPK gue 3,9. Wajar sih, wajar. Yeah. Soalnya kan kalau ngelihat ilustrasi lu sekarang, ya kan ngelihat kerjaan lu waktu si Disney itu, lu dapat segitu wajar. Gue tuh dulu waktu pas di zaman kuliah, karena itu yang gue bilang, gue ngeras. Gue ngejar kan? Gini loh, anehnya gue semangat banget. Beda sama waktu gue zaman SMP, SMA. Gue dulu memang masuk ranking terus di kelas gitu, tapi nggak happy karena ya, misalnya kayak gue harus belajar IPA, kimia, fisika itu nggak gue banget, nggak ada yang gue ingat gitu. Tapi saat gue masuk ke DKV, bahkan even pelajaran sejarah gue suka banget. Iya gila sih. Gue suka banget gitu sampai kita lagi bahas sejarah art ya, Renaissance, Barok. Itu bener-bener sampai detail film-filmnya itu gue kayak misal kalau nonton film gue pengen perhatiin detailnya. Wah ini detailnya gini-gini terpengaruh sama aliran barat ini itu. Sampai nilai gue tuh kayak gue ada ambisi harus dapat nilai A. Gue nggak mau ngecewain orang tua gue bilang gue nggak pernah. Kalau misalnya dapet nilai B aja gue udah lumayan stres. Tapi gue ada beberapa yang gue kenapa nggak bisa 3,9, nggak bisa jadi 4, gara-gara ada mata kuliah umum yang dosennya ngasih nilai rata B, itu gue sebel sih. Kayak pelajaran PPKN-nya gitulah gitu. Maksudnya gue udah berusaha untuk dapat A tapi nggak dapat A, jadi 3,99 waktu itu IPK-nya. Ya kumlot ya tapi ya. Ya itu udah kumlot. Enggak, maksudnya lu masih termasuk kumlot dong, the best. Kumlot dong. Ya maksudnya kan kalau di atas 3,5 udah kumlot.
gue baru tahu. Di atas 3,5 itu cum laude. Jadi kalau misalnya lu di atas 3,8 itu summa cum laude. Oh, summa cum laude. Iya. Jadi gue tuh mempertahankan sampai akhir gue di 3,89 IPK-nya. Nah, itu cuma 3,2. Masih bagus sih, masih di atas 3, masih bagus. Masih nggak nasib di bawah 2. Hampir mirip sih ceritanya, karena gue waktu itu hampir jatuh di lubang karena gue suka foto kan. Gue juga kan, terus itu juga. Gue sempat mau tinggalin Kuliah yang lain? Kuliah, mau fokus ke foto. Tapi entah kenapa ada yang ngingetin, ya udah gue tinggalin foto akhirnya. Waktu itu gue sempet tinggalin foto sebentar buat lulusin kuliah dulu. Lu lulus kapan sih? Lulus gue beda sama lu 2 tahun kan? Enggak, mana ada gue 2 tahun, gue 4 tahun. Iya, lu lulus kapan? 2011 kan? Iya, beda 2 tahun sama gue. Lu 2009. Oh, 2009. Oh, kan beda 2 tahun kita. Iya, lu 2005, kata 2005 ya, benar. Gitu. Oke. Iya gitu, jadi tadi gue di perjalanannya susah gitu ya, tadi yang kayak bokap gue udah nggak tahu gimana gitu. Akhirnya ya udah, gue di situ bener-bener mengandalkan Tuhan banget, gue nggak tahu. Zaman gue dulu kuliah itu, gue itu anaknya bener-bener kupu-kupu, kuliah pulang. Serius, kerjaan gue kalau nyari gue tuh gampang banget. Gue cuman ada tempat kuliah, kalau nggak di tempat kuliah di kosan, kalau nggak di gereja. Gue aktif banget, gue pelayanan di gereja aktif banget. Itu bener-bener yang udah, yang setiap hari juga kalau misalnya malam-malam kita yang kayak saat teduh bareng gitu sama satu kosan. Kebetulan tuh satu kosan tuh satu komsel sama satu gereja semua. Kan biasa anak mahasiswa baru langsung diajak bareng-bareng gitu kan. Jadi kita bener-bener yang waktu itu spiritualnya kenceng banget gitu kuat. Jadi yang kayak selalu ditanamkan dengan value-value yang give the best gitu. Terus serahin semuanya sama Tuhan. Let God do the rest. Ya. Tapi gue maksudnya thank God-nya gitu sih. Maksudnya saat di fase kayak gitu, gue tuh nggak sendiri gitu. Gue bener-bener dikelilingin sama orang lingkungan gereja itu yang bener-bener nguatin gue. Yang kalau memang perlu nangis ya nangis bareng-bareng gitu. Kita didoain bareng-bareng gitu. Dan dari situ ya gue percaya Tuhan yang bakal kasih lah semuanya gitu. Tapi bener sampai akhirnya gue bisa lulus gitu. Itu semuanya Tuhan yang ini sih. Pernah satu momen deh, gue malam-malam itu yang nangis gitu ya. Gue udah nggak bisa ngapa-ngapain sih. Duit gue tinggal 2.000. Besoknya udah harus bayar uang, besoknya tuh hari besok gue harus bayar uang kos bulanan, sama harus bikin kayak bayar tugas buat kayak tugas akhir. Gue tuh kadang sedih gitu kayak, aduh besok gue bikin tugas akhir, gue beli bahan-bahannya gimana. Pokoknya FYI ya, tugas anak DKV kan mahal ya. FYI, tugas-tugas akhir anak DKV itu mahal-mahal. Iya mahal gitu, kayak lu buat ngeprint aja mahal gitu. Belum lagi kalau salah print, belum lagi kalau kita idealis banget. Ya ada satu teman gua yang super idealis, dia salah geser doang aja. Bikin ulang. Kita ngomong kerning dan leading, lu ngerti lah ya kerning leadingnya. Kerning leadingnya salah aja dia ngeprint ulang bro. Gua pikir, gua bodo amat deh, paling nilai gua turun dikit gitu kan. Dia ngeprint ulang. Nah, kalau lu idealis tapi punya duit gak masalah. Yes. Gua idealis gak punya duit. Itu sedih banget sih. Gua misalnya kayak gua tuh mau bikin buku. Gua udah pengen kayak anak-anak klien bisa pilih kertas yang bagus gitu, yang bisa dieksekusinya bisa di deboss, fancy paper, bisa di deboss, terus bisa dikasih UV spotlight gitu, terus yang macam-macam lah dibuat satu buku gitu. Zaman dulu mah susah ya. Kalau sekarang digital printing semua bisa ya. Gila, nggak bisa itu mesti ke aduh. Oke. Nah, terus gua dari situ kayak karena gua nggak punya duit, gua harus bikin plan B, cari yang lebih murahnya. Sedih loh. Lu harus nurunin grade lu gitu yang sebenarnya bisa dibikin maksimal, tapi karena lu keterbatasan duit. Ya udah gue turunin gitu. Terus tapi gue nggak punya duit juga. Duit di tabungan gue di dompet gue tinggal 2.000. Besok harus bayar uang kos, harus bayar kayak gitu. Gue cuma bisa nangis, gue nggak ngerti harus gimana gitu. Tiba-tiba dong ada yang WA gue. Ini buat gue sih lumayan berjasa juga nih si orang ini gitu, berjasa banget di kehidupan gue di kuliah gitu. Dia yang sering ngasih kerjaan ke gue. Gue ngebantuin buat dia bikin kayak desain t-shirt, merchandise buat di Bali kayak gitu. Nah dia tuh tiba-tiba transfer sekian nominalnya. Dia bilang, Tom ini gue bayar dulu ya buat nanti desain baju berikutnya, tapi desainnya nanti aja gitu. Gue takut kelupaan nih, gue transfer dulu di saat gue bener-bener butuh. Jadi itu ya penyertaan yang di atas ya. Di situ gue baru nangis beberapa menit loh. Gue nangis baru 10 menit gue nangis, maksudnya kayak Tuhan gue nggak tahu sih udah harus kayak gimana, cuman kayak gue nggak berani ngomong ke orang tua. Karena kan ada makin pusing juga, stress, kayak gue juga nggak bisa. Terus yang kayak yaudah deh, gue nggak tahu gimana, lihat besok aja gitu. Gue percaya semuanya gue mau serahin sama yang Tuhan gitu. Itu bener-bener yang surrender gitu. Kayak gitu langsung. Jadi bisa gitu langsung berubah semua. Tuhan yang cukupin sih. Dari pengalaman gue itu semua gue tulis lah jadi ke dalam satu lagu itu.
Nah teman-teman semua ada gak yang pengalamannya kayak si Tomku ini nih? Kalau ada boleh tulis komen di bawah, siapa tahu pengalamannya itu menguatkan teman-teman yang lain. Karena mungkin di awal kita ngejalan itu berat ya. Berat banget. Tapi saat sekarang mungkin kita bisa ketawa tiwi bahwa dan bisa ngerasain bahwa memang Tuhan tuh ada dan Tuhan itu benar-benar selalu menyertai kita gitu ya. Yes. Tulis di komen di bawah cerita-ceritanya teman-teman semua. Semoga cerita-cerita ini juga bisa menguatkan teman-teman lain yang baca komen. Ya. Nah, dari situ itu yang menjadi inspirasi lu untuk bikin lagu tadi. Nah, ketika lu udah melewati hal itu berarti sebenarnya kehidupan lu udah aman-aman aja. Udah aman. Jadi gini, perjalanannya itu kan setelah itu ya namanya kalau misalnya pergumulan sama hope itu mah memang ada terus ya. Lu kayak gue ngalamin yang namanya kayak jatuh bangun itu emang udah sering gitu, sampai kayak gue dapat kayak penolakan juga sering gitu. That's why gue bikin tato Hakuna Matata. Dulu itu gue selalu lumayan menggantungkan kebahagiaan gue tuh sama orang lain. Gue mikir kayak gue harus ketemu orang ini dulu baru bisa bahagia atau gimana gitu, sampai akhirnya gue ngalamin yang banyak banget kayak penolakan dari orang-orang gitu, sampai akhirnya gue memutuskan gue nggak mau menggantungkan kebahagiaan gue sama orang lain. Kebahagiaan gue sendiri harus dari dalam diri gue sendiri. Akhirnya gue tato Hakuna Matata, which is sebenarnya kalau dari ayat Alkitab ada tuh di Galatia 6 lah, pokoknya intinya jangan kamu khawatir. Ya cuman gue gambarkan digabungin sama Disney. It means no worries for the rest of your days gitu. Jadi intinya buat gue sendiri, lu jangan khawatir, lu hidup harus enjoy, karena kehidupan ini lu hidup cuma sekali. Hidup ini bukan buat, maksudnya memang buat orang lain, tapi lu juga harus hidup sama buat diri lu sendiri gitu. Jadi enjoy. Orang nolak lu ya nggak masalah, yang penting lu harus nerima diri lu sendiri. Dan enjoy with your life ya sebenarnya. Lu harus sayang sama diri lu sendiri gitu. Akhirnya gua tato gitu. Dari situlah gua mulai kenal tato lah. Jadi ya tapi surprisingly saat gua tato ini kehidupan gua lebih woles tuh. Setelah yang Hakuna Matata ya. Dulunya galau banget gitu, kehidupan gua alay banget lah. Tato kayak status dulu kan masih yang mainnya pakai BB ya. Iya. Kayak masih ada status. Ganti-ganti terus ya. Oke. Wah, statusnya galau-galau gitulah gitu. Tapi setelah yang Hakuna Matata, hidup gue lebih enteng aja gitu. Kayak gue hidupnya bener-bener yang lebih enak, lebih nggak khawatir gitu. Tapi itu memang gue udah kerja. Syukurnya saat gue lulus kuliah, gue nggak nunggu lama-lama. Gue lulus langsung sebelum wisuda gue udah di-hire. Udah ditarik sama beberapa company itu pada perebutan gua gitu. Jadi kayak ya gitulah, lumayan dari situ udah mulai bisa bangkit gitu, bahkan bisa buat bantuin adik gua sekolah juga gitu. Seperti itu aja perjalanannya, ya nggak semut ya, gajah gitu ya. Gajah. Iya nggak semut itu. Oke. Nah, dari situ kalau gua dengar cerita lu kan berarti lu udah dapat hope, di sebelah kiri lu, di sebelah kanan Hakuna Matata. Berarti kan udah kayak lu udah nggak harus punya fear lagi gitu ya. Gua mendengarnya sih, setelah itu kehidupan lu aman-aman aja, atau malah enggak, atau pernah gak sih lu ngerasain depresi atau gimana gitu? Wah, pernah dong. Jadi gini loh, dulu memang saat ada di state yang gua tuh orang yang ngerasa gua kenal, gua tahu visi gua tahu misi gua tahu panggilan hidup gua. Jadi orang-orang pun, sampai orang-orang gereja gua, semua komunitas gua tuh pada bisa bilang jealous gitu sama gue. Enaknya jadi si Tomku, misalnya dia udah tahu panggilan hidupnya apa, dia tahu mau ngapain. Udah jelas ya, ada tujuan hidupnya, udah jelas ya. Ada orang-orang dulu mesti cari PDL. Tahu PDL kan ya? Apa tuh? Purpose Driven Life. Oh, gue baca. Kayak gitu-gitu kan? Purpose Driven Life. Nah, maksudnya kan kalau yang dulu kan harus baca itu dulu. Tapi lu sebenarnya tanpa baca itu juga udah tahu ya? Udah tahu. Jadi, nah itu juga kan pada masa itu gue ngerasa panggilan hidup gue adalah, nggak apa-apa nih ceritanya semua ya? Nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau gue waktu itu udah dites, dicari gitu, strength-nya gue itu di bercerita. Strength-nya gue bercerita lewat gambar, lewat tulisan, sama lewat musik. Itu strength-nya gue. Terus panggilan hidupnya gue adalah untuk influence people gitu, influence people tentang hope. Nah, jadi memang sebenarnya lu kayaknya udah diarahin ke situ sama Tuhan ya. Jadi misi gue adalah buat menginfluence orang-orang yang jadi gue tuh agak gemes gitu ya kalau ketemu sama orang yang nggak punya hope. Tujuan hidup. Bukan tujuan hidup ya, tapi hope ya, harapan ya. Lebih yang kayak orang-orang pesimis. Gue gatel banget, gue bisa marah loh. Gue bisa sampai bener-bener gue bisa khotbahin gitu, kayak apalagi kayak orang yang belum apa-apa. Aduh nggak bisa lah, gue kayaknya gini. Nah gue gemes banget gitu, kayak ya elah lu, maksudnya kayak misalnya ada dari 99 masih ada satu change aja, gue ngeliat yang satu change ini gitu, masih ada hope-nya gitu.
selama masih ada hari esok, masih ada hope gitu. Lu jangan sampai se-hopeless itu, gue nggak bisa gitu. Jadi gue waktu itu dapat panggilan hidup gue adalah untuk menginfluence people, orang-orang gitu, untuk berani punya mimpi, berani punya harapan gitu. Nah, dengan mikirnya ya, pemikiran manusia adalah gue mikir, gue harus mencapai mimpi gue dulu. Gue harus mencapai mimpi gue dulu, baru gue bisa jadi contoh. Gue bisa jadi contoh langsung kayak, wah seorang anak dari Bogor bisa kerja di Walt Disney gitu kan. Terus yang, wow, orang-orang banyak terinspirasi. Itu pemikiran manusia gue. Pemikiran manusia gue adalah kayak gitu. Jadi kayak harus siap dulu, harus benar-benar mateng, harus benar-benar istilahnya apa? Orang ngelihat dulu gitu, baru kita berkarya gitu. Iya, gue mikirnya kayak gitu. Saat lu udah terkenal dulu, sukses, baru orang-orang bakal terinspirasi sama lu gitu. Dan gue ngerasa kalau gue udah mencapai step itu, baru gue sudah mencapai goalnya gue, misinya gue gitu. But I'm wrong. Salah. Ternyata nggak kayak gitu konsepnya. Itu konsepnya gue doang. Gue mikir saat gue harus kerja di Walt Disney, baru gue bisa menginspirasi orang. Tapi akhirnya gue diingetin sama Tuhan. Sebenarnya, kita itu, setiap manusia itu punya tujuan hidup. Kita itu semua diciptakan itu, ada purpose-nya, sama ada fungsinya. Sebagai contoh, gelas. Misalnya kita sama-sama diciptakan sebagai gelas nih. Gue gelas 1, lu gelas 2. Gelas ini fungsinya untuk apa? Tergantung, ya kan, bisa macam-macam. Ada yang gelas wine misalnya, nah, ya kan sama-sama gelas nih. Betul. Ya kan? Satu lagi mungkin gelasnya gelas yang buat gelas bir lah gitu. Bir, ya udah beda ya. Tapi berarti gini, saat gelas, tujuan gelas diciptain buat apa? Buat minum misalnya. Buat dipakai buat ngisi air. Oh iya. Bener kan? Iya, okay. Buat diisi sesuatu dan dipakai buat minum. Itu fungsi utamanya. Iya. Jadi, kalau gelas itu udah diisi air dan dipakai minum, dia udah menjalankan fungsinya. Iya. Misi dia udah selesai. Dia udah mencapai misi. Iya, masalah mau dimasukin bir atau dimasukin wine beda lagi ya. Itu mah terserah gitu kan. Itu tapi ketika yang penting dipakai sesuai dengan fungsinya, dia udah berfungsi dengan baik gitu. Seperti bola, misalnya lu bola basket, gua bola sepak. Iya. Bola sepak bisa gak dipakai buat main basket? Bisa aja kalau mau. Tapi sesuai maksimal gak? Enggak gitu. Semua tuh ada bidang-bidangnya. Nah, gua di situ diingetin sama Tuhan lagi nih. Nggak perlu gelas itu tuh harus yang ditunggu, maksudnya kayak ditaruh, disimpan dulu di dalam lemari, nunggu sampai waktunya tepat. Lu kalau misalnya gelas itu udah dipakai buat bisa minumnya, walaupun sama satu orang, gitu, itu udah menjalankan fungsi lu. Dari situ gue diingat sama Tuhan, nggak perlu. Kalau misalnya cuma tujuan hidup lu untuk menginspirasi orang lain, nggak harus skala besar, nggak harus banyak. Satu orang aja bisa terinspirasi sama lu, udah cukup. Gue langsung celup. Gue ngerasa gila, gue terlalu muluk ya. Gue mikirnya kayak gue terlalu harus besar, gue harus yang skala besar, harus yang, ternyata nggak kayak gitu. Jadi gue sekarang lebih pendekatannya, ya udah gue mungkin kalau misalnya tiba-tiba ada teman yang butuh ngobrol misalnya gitu kan, cuma ya gue berusaha ngingetin dia, gue berusaha kasih yang gue tahu gitu tentang hope. Kebanyakan yang langsung mereka, oh ya thank you Tommy, gue terinspirasi gitu. Gue langsung, oh ini lo panggilan hidup gue lo. Dan lu happy ya? Happy gitu, gue kayak ini sebenarnya yang gue cari. Nggak perlu dilihat banyak orang, nggak perlu dilihat sama, ya pokoknya nggak perlu diliput, nggak perlu yang dibesar-besar. Nggak perlu viral gitu ya? Nggak perlu viral, tapi buat kehidupan seseorang itu ngebantu, apalagi orang yang udah depresi atau gimana gitu ya. Ya mungkin tuh healing gue juga lewat kayak gitu kali ya. Gue nggak tahu deh. Nah itu juga makanya that's why gue bikin lagu juga kayak gitu. Gue nggak perlu yang kayak. Tapi lu pernah dalam state depresi itu? Pernah juga. Kalau gini, gue ngerasa kalau misal gue nggak pernah diizinin sama Tuhan untuk mengalami depresi atau ketakutan itu, gue nggak akan bisa ceritain tentang. Oh ya, nggak bisa sharing itu ya? Bisa. Karena ya kayak ibarat gini deh, lu ngomong tentang Eropa, tapi lu nggak pernah ke Eropa. Ya. Gue ngomong soal kamera, tapi gue nggak pernah pakai kamera gitu ya. Cuman sotoy doang kan gitu. Jadi kayak ya karena gue udah mengalami ketakutan, kekhawatiran, depresi segala rupa itu, tapi kan gue berjuang, gue nggak give up kan gitu. Gue tetap ngelihat ada hope itu, ya itu akhirnya gue bisa cerita gitu dan tahu rasanya kayak gimana. Sorry. Biasa kalau orang depresi itu kan ada kecenderungan suicide ya. Ya kan. Dan ya lumayan banyak ya. Iya. Lu ada nggak keinginan untuk suicide itu? Oh jujur Li, ada beberapa kali sih. Jadi ini mungkin bisa disangkutin nanti sama ngomongin keindigoan ya. Oh,